warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, kelas 12A MPLB. Saya dari Sekolah SMK Pasir Samboja. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPPK, jabatan pada lembaga. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan PPPK? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebanyakan orang menganggap bahwa PNS dan PPPK memiliki status yang sama. Namun keduanya sangatlah berbeda. Apabila PNS memiliki status pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, PPPK memiliki perjanjian kerja yang disesuaikan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Yang A. Persyaratan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. 1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas pemerintah sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, tidak memiliki anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kedelapan, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK. Yang B. Perbedaan hak PPPK dan PNS. 1. Segi statis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 per 2014, dijabarkan bahwa PNS dan PPPK memiliki status yang berbeda. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, berdasarkan hak, dalam undang-undang diatur bahwa PNS dan PPPK memiliki kewajiban yang sama. Sementara itu, dari segi hak, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Yang ketiga, sebagai manajemen, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, segi masa kerja. PNS dan PPPK juga memiliki perbedaan dalam masa kerjanya. PNS memiliki masa kerja sampai memasuki masa pensiun, yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Yang kelima, berdasarkan proses seleksi. Perbedaan selanjutnya adalah dari proses seleksi CPNS dan PPPK. Untuk mengikuti seleksi CPNS, minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Untuk PPPK, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun untuk PPPK guru. Yang C. Pengisian jabatan PPPK. Adapun kriteria-kriteria yang diatur apabila ditelaah lebih lanjut pada peraturan presiden tersebut. Kriteria-kriteria pengisian jabatan oleh PPPK dapat dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Berikut penjelasan terkait dengan kriteria umum dan kriteria khusus dalam pengisian jabatan oleh PPPK. 1. Kriteria umum. A. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. B. Jabatan yang diperlakukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. C.
jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. D. Bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. E. Bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus diisi oleh PNS. 2. Kriteria khusus. A. Kriteria khusus untuk jabatan fungsional, yaitu jabatan yang mensyaratkan sertifikat teknis dan organisasi profesi. B. Kriteria khusus untuk JPT utama, JPT media, yaitu bukan jabatan yang berkedudukan sebagai pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang, serta kriteria khusus untuk jabatan lain sebagai berikut. Yang pertama, jabatan yang disertakan dengan jabatan administrasi atau JPT pertama. Yang kedua, bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PJB. Yang ketiga, jabatan pada instansi pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi. Yang keempat, jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga non-struktural. Yang kelima, jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga non-struktural dan kesekretariatan lembaga negara. Yang keenam, jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Yang ketujuh, jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah. Yang kedelapan, jabatan pada lembaga penyiaran publik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.